Nah, yang belum kenal aku, perkenalkan namaku Gracia Pradipta dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Pada video pembelajaran kali ini, aku bakal membahas materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Awal mula munculnya CSR berawal dari isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya merupakan dampak negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata, tanpa memerdulikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan bumi. Seiring waktu, CSR tidak lagi dianggap sebagai kegiatan filantropis semata, namun menjadi bagian dari strategi dari tata kelola perusahaan di era modern saat ini. Definisi CSR menurut UE Green Paper on CSR yaitu a concept where companies integrate social and environmental aspect into their business operation and in their interaction with stakeholders on a voluntary basis. Yaitu suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya, serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Sedangkan definisi CSR menurut Elkington yaitu tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi yang lebih populer dengan singkatan 3P, mencapai keuntungan, profit, bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat atau people, dan memelihara kelestarian alam atau planet. Dari dua definisi CSR tadi, sebenarnya CSR tidak banyak berbeda dengan konsep stakeholder. Namun, konsep CSR ini merupakan sebuah upaya untuk memperjelas dan mempertegas konsep stakeholder yang sudah ada. Nah, kita akan membahas konsep CSR yang telah dikemukakan oleh Elkington yang sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang. Yang pertama, profit. Profit atau fungsi ekonomis merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Tentunya semua pemilik perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, bukan? Yang kedua, ada people atau fungsi sosial. Perusahaan akan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusia, yaitu para pemangku kepentingan primer maupun sekunder. Fungsi ini juga berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis. Yang ketiga, planet atau fungsi alamiah. Dalam fungsi ini, perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam karena perusahaan hanyalah salah satu elemen dalam sistem kehidupan. Jika bumi rusak, maka seluruh bentuk kehidupan yang ada di bumi ini akan terancam musnah. Dan jika tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin akan ada perusahaan yang masih bertahan? Selanjutnya, lingkup keterlibatan dalam CSR. Walaupun sudah banyak perusahaan yang telah menyadari pentingnya menjalankan program CSR, namun masih banyak juga perusahaan yang keberatan untuk menjalankannya. Masih terdapat perbedaan dalam memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Program CSR ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku kepentingan dan pemangku kepentingan. Dengan cara yang berbeda, Lawrence, Weber, and Post pada tahun 2005 telah membedakan 2 prinsip CSR ini dengan prinsip amal dan prinsip pelayanan. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada kesadaran dan lingkup keterlibatan. Nah, aku akan jelaskan kedua prinsip ini. Yang pertama, prinsip amal. Perusahaan seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Dengan tindakan sukarela tersebut dapat menunjang citra perusahaan. Contohnya seperti mendirikan yayasan amal, berinisiatif, menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Dan yang kedua, prinsip layanan. Sebagai agen publik, seharusnya tindakan bisnis perusahaan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijaksanaan perusahaan. Dengan mengakui adanya ketergantungan perusahaan dan masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan ragam kelompok di masyarakat, seperti menjadi pribadi yang sadar akan diri, bijaksana, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholder dalam perencanaan strategis perusahaan.
Dalam program CSR ini juga mendapatkan banyak pro dan kontra loh. Dengan masih banyak perusahaan yang keberatan dan menentang program ini. Walaupun begitu, juga banyak pemangku kepentingan yang menyadari akan pentingnya program CSR ini. Tidak sulit untuk memperoleh fakta untuk mendukung program ini. Contohnya seperti lumpur lapindo berantas di Sidoarjo, kasus Freeport di Papua, kerusakan hutan, dan sebagainya. Semua peristiwa itu ada hubungannya loh dengan aktivitas bisnis yang tidak peduli dengan lingkungan sosial dan alam sekitar. Tidak hanya di Indonesia, namun hampir semua negara termasuk negara-negara maju. Pada konferensi tentang pemanasan global yang dihadiri semua negara di dunia pada akhir tahun 2007 di Bali, semua negara menyadari dan sepakat bahwa pemanasan global yang terjadi disebabkan oleh kelalaian umat manusia dalam menjaga kelestarian alam. Namun, di tengah sesi perundingan yang membahas bagaimana mengatasi filantropi pemanasan global, terjadi perdebatan sengit dan berlarut-larut. Disinilah muncul kembali egoisme negara atau kelompok usahawan besar yang kurang menyadari pentingnya tindakan bersama dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Namun pada tahun 1998, Sony Craft telah mencoba menginventarisasikan alasan-alasan bagi yang mendukung dan menentang pentingnya perusahaan menjalankan program CSR. Alasan-alasan yang menentang atau kontra dalam program CSR. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan utamanya memperoleh profit atau keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka jika perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk dan akan menambah harga pada produk yang akan merugikan konsumen. Dan yang keempat, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya manusia yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Selanjutnya, alasan-alasan yang mendukung atau pro dalam program CSR. Yang pertama, kesadaran yang meningkat dan masyarakatnya makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua, sumber daya alam yang makin terbatas. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungannya lebih baik. Yang keempat, perimbangan yang lebih adil dan memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, sebenarnya bisnis memiliki sumber daya yang berguna. Dan yang terakhir, menciptakan keuntungan jangka panjang. Nah, untuk materi pembahasan kali ini sudah selesai teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang udah aku sampaikan. Dan sekian, apabila banyak salah kata, banyak ucapan kata yang salah, atau penyampaian materi yang kurang tepat, aku minta maaf ya teman-teman. Semoga dapat membantu dan semoga dapat bermanfaat. Bye-bye teman-teman semuanya. Oh ya, satu lagi. Doain aku dapat nilai yang bagus ya.